Selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma Dijkstra. Dan perkenalkan, saya Bunga Lestari dari TK21A1. Selamat malam, perkenalkan nama saya Bunga Lestari Sri Sudarma. Saya dari TK21A1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma Dijkstra. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dan dari suatu titik tertentu dari setiap titik lain pada suatu graf. Lintasan terpendek untuk suatu titik tertentu dengan titik lainnya diperoleh dari pohon pembangun yang memiliki nilai minimum. Graf yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf untuk setiap sisinya mempunyai nilai, sehingga panjang lintasan dari suatu titik ke titik lain merupakan jumlah dari nilai-nilai pada setiap sisinya. Panjang lintasan pada lintasan terpendek dari suatu titik ke titik lain dapat disebut dengan jarak antar dua titik. Penentuan lintasan terpendek yang akan dibahas pada makalah ini menggunakan algoritma Dijkstra yang dikembangkan oleh Edgar Wavy Dijkstra pada tahun 1959. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke setiap titik lain pada suatu graf. Pengaplikasiannya algoritma Dijkstra dalam menentukan lintasan terpendek bertujuan agar lintasan terpendek dari satu titik ke titik lain dapat dilakukan dalam satu kali algoritma saja. Konsep dari algoritma Dijkstra adalah membentuk pohon Dijkstra pada suatu graf G terhubung dengan pengulangan sebanyak V, G, min 1. Demikian sehingga pohon Dijkstra setelah pengulangan terakhir merupakan pohon pembangun, spanning tree, dari graf G. Algoritma lintasan terpendek Dijkstra. Algoritma lintasan terpendek Dijkstra ini kita dapat menemukan langkah-langkahnya, yaitu dengan cara satu, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan titik selanjutnya tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak ingat terhadap node lain, belum terisi 2. Jadi di dalam algoritma Dijkstra ini, di dalam grafnya ini, kita dapat melihat sendiri bahwa di dalamnya, di setiap sisinya itu terdapat nilai. Jadi tidak ada yang kosong di dalam algoritma Dijkstra ini. Semuanya berbobot. Set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Dari node keberangkatan, pertimbangan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Jadi di sini kita akan mengambil jarak yang lebih pendek daripada jarak sebelumnya. Jadi kita akan menghapus jarak sebelumnya yang mungkin lebih panjang. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set node belum dilewati dengan jarak terkecil
dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan. Selanjutnya dan ulangi langkah E. Untuk yang pertama yaitu graf berbobot. Graf berbobot itu adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah bobot. Nah, untuk contohnya sendiri kita dapat lihat di sini bahwa di contoh graf berbobot ini setiap sisinya memiliki angka dan setiap titik yang dilewati pun kita dapat melihat bahwa ada simpul-simpulnya juga. Untuk kedua, aplikasi graf ini kita dapat lihat ada lintasan terpendek, shortest pipe, graf berbobot. Jadi di dalam lintasan terpendek ini kita dapat lihat ada graf berbobot. Lintasan terpendek yaitu lintasan yang memiliki total bobot minimum. Jadi seperti kita mengambil nilai minimum dari suatu angka agar lebih dekat. Contoh aplikasinya menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antar dua buah kotak. Dan yang lainnya menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan musik antar dua buah terminal pada jaringan komputer. Untuk ketiga, lintasan terpendek. Lintasan terpendek. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek antara lain. Lintasan terpendek antar dua buah simpul tertentu, ada antar semua pasangan simpul, dan yang ketiga terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat, lintasan terpendek antar dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Dan kali ini kita akan membahas mengenai lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Untuk algoritma Dijkstra sendiri adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antar A dan F dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul F. Dan kita dapat lihat di sini ada contoh soal. Jadi di sini kita akan menentukan jarak terpendek jika kita mencapai dari simpul A ke simpul F. Kita mengambil jarak terpendeknya. Jadi di sini kita akan menentukan lintasan terpendeknya. Untuk itu kita akan membuat tabel dan kita akan menuliskan inisiasinya lebih dahulu. Dan simpul-simpulnya ada V, A, B, C, D, E, F. Dan untuk titiknya kita ambil dari titik A. Dari A ke A yaitu 0. A ke B. Kita lihat di sini A ke B. Untuk titik A ini bisa ke A ke C dan A ke B. Tapi kita lihat di sini yang ditanyakan adalah A ke B. Jadi ada 4. Tapi kita tuliskan di sini sebagai 4 AB. Lalu A ke C yaitu kita tuliskan di sini 3 AC. Untuk titik A ke D itu kita tidak melewati simpulnya, jadi kita tuliskan infinity. Untuk A ke E dan A ke F sama seperti dengan titik A ke D, yaitu kita menggunakan infinity karena tidak melewati dari titik A. Untuk selanjutnya, kita akan lihat untuk titik di sini, kita lihat di sini untuk angka yang paling kecil yaitu kita ambil 3 AC. Jadi kita tuliskan di sini simpulnya yaitu inisiasinya C. Kita tulis sama di sini. Untuk A sendiri kita tuliskan 0. Untuk titik C ke B, titik C ke B ini kita tidak bisa turun. Jadi kita ambil salah satu dari A, C, B atau A, B, C. Untuk A, C, B sendiri yaitu 3 ditambah 1. Jadinya 4 AB. Kita tuliskan sama saja dengan yang di atas karena titiknya juga sama. Untuk yang ke C kita tuliskan juga hal yang sama. Untuk C ke D itu C ke D kita dapat lihat di sini bahwa untuk melewati C ke D ini kita melewati dari A, C, D. Jadi kita tuliskan 3 ditambah 2 yaitu 5 A, C, D. Untuk C ke E kita tuliskan di sini dari A, C, E yaitu
yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7 ACE. Untuk titik C ke F sendiri, yaitu kita tidak melewati titik tersebut secara langsung, jadi kita tuliskan infinity. Dan di sini kita dapat lihat bahwa untuk 3AC ini kita berikan tanda lagi berwarna kuning. Lalu kita dapat lihat di sini sebelum diberikan tanda dari 4AB, 5ACD, dan 7ACE. Dari 3 nilai ini kita ambil nilai yang paling kecil yaitu 4AB. Lalu 4AB kita tuliskan di sini simpulnya B, dan ini kita tuliskan sama lagi hanya 0, dan B-nya 4AB kita tuliskan sama. Untuk C-nya juga 3AC. Untuk kita nuliskan dari B ke D, titik B ke D itu kita dapat lihat di sini bahwa titik B ke D itu kita melewati A. Jadi A, B, D itu 4 ditambah 3, yaitu 7 ACE. Sama dengan yang atasnya itu. Kalau melewati atasnya pun juga 3 ditambah 4. Jadi sama dengan 7. Juga dari atas dan bawah ini juga sama. Jadi untuk B ke F itu kita tuliskan infinity karena tidak melewati. Dari kedua ini, lalu kita tuliskan angka yang paling kecil antara 5ACD dengan 7ACE. Jadi 5ACD ini dengan 7ACE ini yang paling kecil adalah 5ACD. Jadi kita tuliskan di sini untuk nilai D, titik simpul D dengan inisiasi D. Kita tuliskan hal yang sama lagi. Untuk D itu ada A-nya 0, B-nya 4AB, ada C-nya 3AC, ada D-nya itu 5ACD. Kita tuliskan hal yang sama karena tidak dapat diulangi lagi. Untuk D ke E itu sendiri, yaitu untuk D ke E. Kita lihat sebelumnya itu dari 5ACD. Ini 5ACD dari A, C, D. Lalu D ke E. Jadi kita bisa tambahkan lagi jadi 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi hasil dari tadi 5ACD ditambahkan dengan dari D ke E, yaitu 5 ditambah 1. Jadi 7ACE. Gitu. Lalu untuk kita tuliskan maksudnya. Jadi di sini itu ada titik D ke D itu sudah kita tuliskan, lalu kita pilih 5ACD di sini, dan ini 5ACD ditambahkan dengan 1. Jadi 6ACDE. Gitu. Lalu untuk D ke F sendiri itu, D ke F adalah 8ACDF. Kenapa bisa 8? Karena dari hasil tadi adalah 7ACE ini, lalu dari titik D ke F itu kita dapat lihat bahwa hasilnya sendiri 7 ditambah 1. Jadi E ke F sendiri itu ada 1. Jadi 3 tambah 4 tambah 1. Jadi 8 ACDF. Lalu kita lihat untuk titik yang paling kecil di sini adalah titik E, yaitu dari 6 dan 8 itu kita ambil titik yang E. Nah, dari hal yang sama tadi kita tuliskan 0, 4AB, 3AC, 5ACD, 6ACDE. Dan ini titik terakhir yaitu dari E ke F. Dari E ke F sendiri itu dari 6ACDE ditambahkan dengan 1. 6ACDE ditambahkan dengan 1. ACDE tambahkan 1. Jadi 7ACDE. Jadi lintasan terpendek di sini yaitu adalah ACDE. Kenapa bisa ACDE? Karena jika melewati A, B, D, F itu jumlahnya lebih besar, yaitu 4 ditambah 3 itu ada 7, 7 ditambah 3 itu 10. Sedangkan jika melewati A, C, D, E, F itu adalah 7. Jadi kesimpulan dari lintasan terpendek ini adalah A, C, D, E. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.